Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Afiatna, salah satu dosen dari program studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo dengan nomor NIDN 0609128903. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu pertemuan dari mata kuliah Gizi Daur Hidup dengan kode mata kuliah 06 KK21 dengan rumpun mata kuliah Gizi Manusia dengan bobot SKS 2 SKS teori. Disampaikan pada semester genap. Untuk deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini mempelajari peran gizi dalam daur kehidupan, karakteristik setiap fase kehidupan, dan masalah gizi yang dihadapi di setiap fase kehidupan serta bagaimana penanganannya. Capaian pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ilmu pangan, biomedik, manajemen, patofisiologi, dan kesehatan masyarakat. Mampu menjelaskan teori dasar dan iptek gizi secara terstruktur, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, norma, dan etika. Mahasiswa mampu menguasai pelayanan gizi, mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi, serta bekerjasama dengan kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar komunikasi, konseling, mampu berkomunikasi efektif dalam konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Mahasiswa mampu menguasai pengelolaan masalah gizi masyarakat, mampu membuat keputusan dalam pemecahan masalah gizi, dan bertanggung jawab mandiri di bidang keahliannya. Mahasiswa mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas. Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dan bertanggung jawab atas hasil kerja mandiri ataupun kelompok dan memiliki sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja pada tingkat internal serta eksternal organisasi. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan peran gizi dalam daur kehidupan. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan masalah gizi yang dihadapi setiap fase kehidupan. Mahasiswa mampu menjelaskan asuhan gizi pada setiap fase kehidupan. Selanjutnya yang menjadi sub CPMK pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan gizi pada bayi dan balita yang merupakan materi pengantar dari materi selanjutnya, yaitu pemberian Medical Nutrition Therapy atau MNT atau terapi gizi medis untuk setiap masalah gizi yang terjadi pada bayi dan balita yang kurus, stunting, dan anemia. Selanjutnya CPMK ini merupakan korelasi dengan CPL nomor 4, yaitu mahasiswa mampu menguasai pengelolaan masalah gizi masyarakat, membuat keputusan dalam pemecahan masalah gizi, dan bertanggung jawab mandiri di bidang keahliannya. Selanjutnya dalam pertemuan gizi pada bayi dan balita adalah 1. Sub pemanfaatan makanan di dalam tubuh, sub karakteristik balita, sub karakteristik bayi, sub masalah gizi pada bayi dan balita, kebutuhan zat gizi bayi dan balita. Selanjutnya pada pertemuan kali ini untuk metode evaluasinya adalah pemberian contoh untuk dihitung, contoh kasus untuk dihitung status gizi beserta dengan kebutuhan gizinya. Yang menjadi referensi pada pertemuan kali ini yang pertama adalah International Dietetic and Nutrition Therapy, Nutrition Terminology atau IDNT yang memang itu menjadi acuan untuk memberikan asuhan gizi. Selanjutnya adalah buku dari Prof. Susetyawati berupa penerapan screening gizi untuk di rumah sakit. Kemudian selanjutnya ada penuntut diet untuk anak yang merupakan yang disusun oleh ASGI, Ikatan Dokter Indonesia, dan Persatuan Ahli Gizi atau Persagi. Selanjutnya juga ada pedoman gizi pediatrik dengan pendekatan algoritmik. Kemudian selanjutnya adalah ada buku Crosses Food and Nutrition Care Process, dan yang terakhir adalah untuk standar antropometri bagi anak, bayi dan anak, yaitu dari Permenkes nomor 2 tahun 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, pagi-pagi sudah sarapan? Sudah. Ya, sarapan apa pagi ini? Apa? Soto? Ya, soto dengan apa? Perkedel? Dengan apa lagi? Gorengan. Baiklah, anak gizi ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali pada pertemuan pagi ini saya akan menyampaikan ya materi mengenai gizi pada bayi dan balita. Nah, materi ini itu merupakan materi dasar atau materi pendahuluan sebelum teman-teman mendapatkan materi selanjutnya, yaitu materi mengenai MNT ya pada balita, bayi balita dengan kasus gizi kurang atau kurus, kemudian stunting, kemudian juga anemia. Nah, salah satunya juga bisa sih nanti karena perkembangan status gizi semakin ke sini gitu, ternyata wasting itu semakin meningkat kasusnya. Itu berdasarkan ya laporan dari SKI 2023 kemarin, kemudian ditambah dengan beberapa hasil laporan gitu ya dari teman-teman kalian atau kakak tingkat kalian yang saat kemarin itu praktik di beberapa puskesmas di wilayah Kabupaten Semarang. Nah, sebelum nanti terjun ke rumah sakit, terjun ke puskesmas, teman-teman itu harus dapat materi ini dulu. Ya, apalagi sebelum memberikan asuhan gizi pada anak. Ya, nanti selanjutnya ada lagi untuk asuhan gizi anak sekolah. Nah, kita fokus pada kali ini adalah gizi pada bayi dan balita. Nah, nanti tenang, akan ada kuis juga. Ya, kuis ya kita tanya jawab gitu ya. Ditambah lagi dengan nanti ada tugas lah sedikit sehingga kalian bisa tuh nanti belajar menghitung kebutuhan energi gitu ya, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karbohidrat untuk anak bayi dan balita. Nah, tapi perlu diingat, ayo direview lagi bahwa semester lalu di semester 3 teman-teman sudah mendapatkan materi mengenai penilaian status gizi. Nah, untuk memperoleh atau untuk bisa sampai atau mengambil mata kuliah ini tadi gizi daur hidup, teman-teman harus lulus dulu mata kuliah penilaian status gizi kan. Nah, karena dalam menghitung kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat ya, nanti sebenarnya juga ada mineral ya. Nah itu teman-teman harus bisa menghitung status gizi dari anak ya, sehingga kalau status gizinya tidak normal ya bisa diberikan pembatasan maupun bisa diberikan zat gizi yang lebih padat, yang lebih tinggi, sehingga apa bisa mampu mengejar status gizi mereka nanti ya. Nah, mari kita simak baik-baik ya. Gizi pada bayi dan balita ya, pokok pembahasannya teman-teman. Nanti teman-teman akan saya review gitu ya, kaitannya dengan pemanfaatan makanan di dalam tubuh. Ya, jadi kan ada banyak hal tuh. Makanan tadi teman-teman sarapan apa? Nasi soto dengan mendoan, dengan perkedel gitu ya. Minumnya apa? Es teh manis. Nah, itu larinya kemana gitu? Makanan tadi. Ya. Nah, selanjutnya ada karakteristik bayi. Ya, jadi kalau bayi itu bedanya sama balita apa sih? Bedanya sama usia remaja apa sih? Saya lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi ibarat kata kalau teman-teman tadi makan nasi soto dengan gorengan mendoan dengan perkedel, kemudian minumnya adalah es teh manis gitu ya. Itu larinya kemana? Larinya kemana berarti? Jelas untuk aktivitas keseharian. Jelas untuk apa? Kondisi normal tubuh. Ya. Jelas untuk apa lagi? Kalau kita sakit ya berarti untuk penyembuhan. Nah, bedanya dengan anak dalam hal ini adalah khusus bayi dan balita, ya poin yang ini, pertumbuhan. Ya, kalian kan udah nggak tumbuh tuh. Ya kan? Sudah berhenti tumbuh kan? Usianya berapa? Wah, udah 20. Perempuan setidaknya masa remajanya berakhir di usia 18. Sedangkan kalau laki-laki berakhir di usia 20 tahun.
Jadi kalau remaja laki-laki gitu ya, di umur 19 dia masih bisa kesempatan untuk nambah tinggi badan. Nah kalau kalian ya, makan banyak biar tambah tinggi badan, nggak ada. Yang ada apa? Ke samping, ke depan, ke belakang, ya toh. Nah, ini bedanya dengan orang dewasa dan anak-anak. Nah, ketika ya anak sakit, ya seringkali bisa dipastikan nafsu makan turun. Nah, tubuh itu pintar punya program. Ya. Kalau sakit gitu ya, makanan yang dimakan juga sedikit atau ada masanya anak itu kayak tutup mulut, terus geleng-geleng dikasih maem, itu sering disebutnya gerakan tutup mulut. Ya, bayi balita itu juga ada gerakan tutup mulut. Ya. Nah, di situ pasti asupannya turun. Karena asupannya turun, tubuh pinter. Nah, dimanfaatkan yang mana? Biasanya tubuh akan memprioritaskan. Yang mana jadi prioritasnya? Ini adalah pertama pasti untuk keseimbangan tubuh, untuk aktivitas keseharian. Lalu karena makanan yang masuk sedikit, ini diabaikan. Ya, ini diabaikan. Nggak jadi tumbuh, yang terjadi apa? Yang sakitnya berulang, apalagi kalau diare. Hati-hati, usus. Kan ada tuh, pernah ya kuliah ilmu gizi dasar bahwa usus itu seperti handuk, tahu? Iya kan? Kalau teman-teman kemarin habis Idul Kurban itu mungkin lihat babat ya, lah itu mirip sebenarnya. Jadi yang serabut-serabut itu yang seperti handuk itu dia fili usus. Nah, fili itu yang membuat apa? Makanan yang kita makan itu bisa terserap zat gizinya. Bayangkan dengan kejadian diare yang berulang, fili ususnya rusak, banyak yang mati. Akhirnya gimana makanan yang dimakan? Sudah sedikit, nggak bisa diserap. Akhirnya apa? Ya wes, sakit berulang, pertumbuhannya terhambat. Nah, ini sebenarnya jalan cerita ya, anak bisa stunting itu demikian. Ya, sakit berulang. Walaupun kalau stunting banyak lagi penyebabnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, nih coba. Bedanya anak dengan anak usia 22 tahun lebih 5 bulan alias dewasa ya. Jadi kalau di anak tuh loh ada koreksinya banyak banget. Nih ada nih yang namanya nih paling luas nih berarsir hitam ini ya. Itu namanya area metabolisme basal. Jadi semakin kecil usianya itu rentang semakin lebar. Nah itu ya berarti menandakan metabolismenya besar. Namun seiring bertambahnya dengan usia gitu ya, itu nanti nggak gerak lagi, nanti 18, 19 gitu ya, 20 ya udah gitu aja gitu. Dan rata-rata kalau laki-laki ya setelah dewasa metabolisme basalnya angkanya jatuhnya di berapa? 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Begitupun juga perempuan, cuman perempuan beda sedikit ya, beda 5 kilokalori ya. Kalau perempuan hanya 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari gitu. Nah kalau ini anak nih ada metabolismenya basalnya besar, ada area pertumbuhan nih, ada area aktivitas fisik yang jelas, kemudian ternyata kita BAB tuh ada energi yang keluar melalui feses gitu ya. Terus ini yang jelas adalah ada specific dynamic action atau yang sering kalori yang bisa dikatakan ya dia digunakan untuk mencerna makanan. Nah, jadi kita makan itu juga butuh kalori untuk mencerna gitu ya. Kita makan dapat kalori, tapi kita untuk mencerna makanan tadi juga membutuhkan kalori. Nah, bayangkan kalau yang dimakan oleh anak-anak gitu ya, komponennya sebanyak ini, tapi yang masuk ke mereka hanya sedikit. Nah, tadi yang terjadi umumnya adalah hambatan pertumbuhan. Nah, ini nanti teman-teman, kan nanti teman-teman akan menghitung kebutuhan zat gizi ya. Nah, ini tuh dipakai. Ya. Oke, nanti ini dipakai. Sudah pernah melihat? Oke. Nah, kita ke karakteristik bayi. Nah, jadi sebelum ke karakteristik kita harus tahu batasan umur bayi dulu. Ya, kalau tadi adiknya siapa? Yang 1 tahun? Adiknya Najah. Berarti masuk mana dong?
Kalau untuk ini masuk mana? Kalau 1 tahun. Oke, kalau menurut jadi gini, pengelompokan usia itu ada banyak sekali referensinya. Teman-teman bisa pakai manapun, gitu ya. Tapi yang jelas ketika memakai referensi harus jelas, memakai pengkategorian itu harus jelas referensinya. Kalau 1 tahun sebenarnya sudah nggak bayi, tapi ada masuk masa baduta. Ya, baduta berarti ya, berarti anak ya di bawah 2 tahun. Artinya berarti berapa? Sampai dengan usia 23 bulan. Kalau batita bawah 3 tahun, berarti di bawah usia 23 bulan. Nah, kalau balita berarti sebenarnya kalau balita ya 36 sampai dengan 59 bulan, bukan 60 ya, tapi 59 gitu. Jadi kalau udah 60 teh gitu ya, berarti udah lulus balita. Nah, kita pakai pengelompokan ini. Kalau bayi itu ada masa setelah dia baru lahir, itu namanya neonatal. Sebenarnya neonatal apa? Ya cuma sampai 28 hari, nggak sampai sebulan. Nah, ini banyak banget nanti yang terjadi pada masa neonatal ini. Ya, setelah itu dia akan menjadi neonatal lanjut, gitu, masa bayi, gitu ya, seperti itu. Nah, itu pun juga WHO ada pengelompokan sendiri, ya. Saya lanjutkan. Nah, pada anak, gitu ya, ada yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Beda loh ya, tumbuh dan kembang tuh beda. Bedanya di mana? Sebenarnya orang sering ini ya salah mengartikan gitu ya. Jadi kalau berat badan itu lebih kepada ukuran-ukuran yang memang bisa dihitung. Nah, kalau tinggi badan juga. Nah, kalau yang perkembangan tuh apa ya? Lebih sulit gitu ya ngukurnya, karena seringkali instrumennya yang dipakai nggak sesederhana kalau kita hanya ingin tahu pertumbuhan. Ada macam-macam lagi gitu ya, macam-macam lagi instrumennya. Nah, kemudian kita lihat, jadi berat badan bayi saat masa tadi neonatal gitu ya, tadi ya bayi awal gitu ya, bayi neonatal awal katakan seperti itu, yang sampai 7 hari ya, biasanya terjadi penurunan berat badan. Paling tidak adalah 10%. Ayo, kenapa? Kenapa demikian? Karena ya ketika masih di dalam kandungan atau masih di dalam rahim, dia semuanya tergantung dari ibu gitu. Ya, sedangkan kalau sekarang gitu ya, setelah lahir dia harus menyesuaikan diri, adaptasi diri. Nah, itu yang menyebabkan apa? Berat badannya turun ya. Adaptasinya berupa apa? Ya dia kan pasti akan mendapatkan makanan dalam jumlah yang sedikit. Tadi mencerna makanan juga kan butuh kalori. Nah itu. Tapi nanti kalau dia sudah di usia bulan keempat, berat badannya 2 kali lipat dari berat lahir. Jadi kalau misalkan anak lahir 3,5 ya, berarti pada masa tadi 7 hari pertama ya turun berapa? 350 gram. Tapi nanti juga naik ya. Setidaknya di bulan keempat berarti jadi 7 kilo gitu ya. Terus kalau tinggi badan gitu ya, setidaknya atau katakan panjang badan lah, setidaknya di usia 1 tahun atau 12 bulan dia tambah 25 cm ya. Jadi kalau misalkan lahirnya 50 cm ya, di 1 tahun idealnya normalnya adalah 75 cm. Kalau kurang dari itu ya tinggal teman-teman kan sudah PSG tuh, tinggal dia kurangnya banyak banget atau kurangnya atau lebihnya banyak banget. Tapi yang sering dijadikan masalah adalah ya bila kurangnya banyak banget gitu ya. Nah, tadi perubahan organ tubuh gitu ya, fungsi-fungsi tubuh yang tadinya belum berfungsi, kita harus si bayi harus menyesuaikan gitu ya. Nah, itu yang membuat ada penyesuaian tersendiri untuk bayi tadi.
Kemudian fisiologis, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa setidaknya akan terjadi penurunan berat badan ya. Namun lambat laun akan naik ya. Jadi nanti kalau teman-teman melihat di ini 1 sampai dengan 12 bulan 2 kali lipat, ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan 4 gitu ya. Itu pertambahannya sebenarnya semakin rendah sih. Nah, kita lihat kalau nanti dari ya ini adalah patokan pertambahan kenaikan minimal berat badan dari KMS terbaru di buku KIA yang keluaran tahun 2024. Jadi ini paling baru. Tapi ternyata gitu ya, tidak beda jauh dengan yang KMS atau buku KIA 2020. Hanya saja di buku KIA terbaru itu tambahan materi panduan untuk ibu hamil menyusui MPASI itu lebih banyak ya dibandingkan dengan yang buku lama. Nah, ini untuk laki-laki dengan perempuan. Coba nih, bulan ke-1 tambahnya 800 gram. Gak beda jauh, yang membedakan jauh hanya di tahapan nih 6-7 bulan, ini 7-10 bulan ya, gak beda jauh. Nah, ini yang membedakan apa coba? Kalau laki-laki, anak laki-laki atau bayi laki-laki itu lebih banyak massa otot. Nah, kalau bayi perempuan sebenarnya sudah dari sono memang lebih banyak massa lemak. Jadi cenderungnya bayi perempuan itu, karena kalau massa lemak kan lebih ringan ya dibanding dengan otot, nah cenderungnya lebih enteng tapi kelihatan besar, gemuk gitu. Itu untuk bayi perempuan. Jadi atrofi otaknya tidak berkembang. Nah, ternyata teman-teman gitu ya bahwa tadi lingkar kepala gitu ya, itu juga tergantung ini loh. Ini perkembangan otak itu juga tergantung dari posisi tidur si bayi. Jadi kalau bayi peyang kepalanya ya, itu bisa mengganggu perkembangan otak. Jadi kalau teman-teman ini ya, mungkin lihat iklan apa gitu ya, ada bantal untuk mencegah peyang gitu ya. Sebenarnya tipsnya apa sih? Gimana tipsnya supaya nggak peyang? Bubuknya nggak usah pakai bantal ya, harus kadang miring kanan, kadang miring kiri. Walaupun kadang bayi justru lebih sering miring kemana? Kanan apa kiri? Ayo, miringnya ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Bayi lebih suka menyusu ibu bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu kenapa bayi lebih senang menyusu bagian kiri? Ayo. Apa? Nah, coba gimana Safira? Dekat dengan jantung. Ya. Nah, itu tadi karena di sebelah kiri bukan dekat dengan jantung, karena memang sebelah kiri ya jantung. Nah, jantung itu ya konon katanya menjadi musik yang paling disenangi janin. Nah, kemudian lahir kok dia ini ya, kok sama ya dengan waktu saya dulu ya. Itu seneng. Nah, jadinya neneknya ke kiri, dia miringnya ke kanan gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ke sini. Ada anak yang lahirnya lebih dari berat badan berat lahir normal. Kalau yang normal berapa? Ya, untuk bayi. Nah, ada masa bayi ya. Ototnya singkat, ketambahan berat badannya tuh paling tidak segitu ya. Jadi dia mulai merangkak ya. Itu masa balita, dia tahap coping. Jadi contoh apapun yang dilihat oleh dia, ya, yang dilihat oleh dia gitu. Jadi kadang ada orang bilang, ih kok cara bapaknya mirip bapaknya ya? Ya karena dia lihat dia nyontoh bukan dengan keturunan. Ih ketahuan bapaknya, ih sama banget ya bapaknya gitu. Tapi memang berdasarkan hasil penelitian perilaku mama ayah dulu ketika kecil seperti apa, itu menurun ke anak. Semester 3 penghasilan penting banget kerjanya kemudian itu positif ya, jadi penemukan masa lemak kembali
Setelah itu pertumbuhannya lambat, nah kemudian menjadi lagi kemudian adolescent pertumbuhan tinggi, jadi bisa sampai 5 RS. Kalau normal berapa? 10 bisa, tapi ya sebenarnya amannya lebih dari 10. Sesuai, jadi gini, asam gizi itu nggak sih satu banget ya. Kita bisa ambil seperti ini, ya kita bisa misalkan kondisinya gitu, anaknya kok ternyata walaupun misalkan ini harusnya dikasih tinggi, tapi dia biasa makan, misalkan dia biasa makan seperempat mangkok, padahal kalau dikasih tinggi itu bisa sampai 2 mangkok. Apa kita langsung ini mentah-mentah gitu, pokoknya harus banget kok? Tidak ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Gizi ini yaitu gizi dalam hidup untuk bayi dan balita. Gizi untuk bayi dan balita itu untuk memenuhi yang pertama homeostatis atau keseimbangan tubuh pada bayi atau balita, yang kedua untuk pertumbuhan, dan yang ketiga untuk penyembuhan dikala sakit. Terus gizi bayi balita itu dihitung dengan menggunakan rumus Nelson, atau rumus Nelson itu digunakan untuk menghitung kebutuhan karbohidrat, terus protein, lemak untuk menentukan status gizi. Pemenuhan karbohidrat untuk bayi dan balita itu adalah 50-60% dari kebutuhan energi, terus protein 10-15%, lemak 25-30%, sesuai dengan energi yang dibutuhkan. Di Indonesia itu terdapat bayi dan balita yang malnutrisi, salah satunya yaitu gizi kurang, terus ada obesitas, dan ada juga anemia. Perhitungan status gizi itu digunakan untuk membantu mengoptimalkan status gizi balita yang dari malnutrisi itu menjadi status gizi yang normal. Gitu Bu, terima kasih. Oke Safira, ya tadi sudah sesuai, tapi mungkin ya ada yang perlu diluruskan sedikit demi sedikit ya. Tapi nanti dengan teman-teman kalau sudah terjun ke lapangan gitu ya, apa sih terjun ke lapangannya? Studi kasus dengan contoh-contoh kasus. Ya misalkan tadi ada yang punya adik, kita punya ada tetangga, ponakan, ya boleh ditanya, Bu kemarin waktu posyandu atau tante kemarin waktu posyandu adiknya berat-beratnya berapa gitu. Nah nanti dibantu diukur status gizinya atau dihitung status gizinya. Selanjutnya apa? Dibuat menu dan lain sebagainya, tapi harus dihitung dulu yang namanya kebutuhan gizi. Nah masalah menu atau penyakit perlu temuan selanjutnya kan ada. Itu ya Sob ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini ya, sukses selalu ya. Mohon maaf atas keterbatasan waktu ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum.